ini? Alhamdulillah. Kalian udah berdoa belum? Belum. Oke, kalau belum berdoa, kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, di sini ada yang tidak hadir? Hadir semuanya, Bu. Hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir ya. Alhamdulillah. Oke, baiklah anak-anak. Sebelumnya di sini udah tahu belum hari ini kita belajar apa? Belum. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sholat duha. Bu tulis ya. Iya, Bu. Bu, izin ke WC. Iya, boleh. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai sholat duha. Sebelumnya di sini sudah tahu apa itu sholat duha? Belum. Kalau hukum sholat duha sudah tahu? Belum juga, Bu. Tata cara melaksanakan sholat duha udah tahu belum? Belum. Kalau keutamaan sholat duha udah tahu? Belum. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar mengenai sholat duha, pengertian sholat duha, hukum sholat duha, bagaimana tata cara mengerjakannya, dan apa saja keutamaan dari sholat duha. Oke, anak-anak? Baik, Bu. Masuk ke materi pembelajaran hari ini. Ibu mau tanya, masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Masih, Bu. Kita belajar tentang apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat. Masih ingat tidak apa itu sholat Jumat? Ingat, Bu. Ayo apa? Sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki pada hari Jumat. Oke, jadi sholat Jumat itu adalah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki pada hari Jumat. Hukum sholat Jumat itu apa? Wajib ain. Wajib ain bagi laki-laki. Oke. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, kalian mampu menjelaskan pengertian dari sholat duha. Kemudian kalian mampu menyebutkan keutamaan dari sholat duha. Nah, setelah kalian melafalkan bersama doa setelah sholat duha, kalian mampu melafalkan secara individu doa setelah sholat duha. Nah, anak-anak, Ibu minta kepada kalian untuk selalu semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu. Karena orang yang berilmu itu akan ditinggikan oleh Allah derajatnya. Oke, biar kita semangat, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama melakukan tepuk semangat. Masih ingat? Ingat, Bu. Oke, sekarang pulpennya letakkan di atas meja semua. Kita akan melakukan tepuk semangat. Kita mulai ya, tepuk semangat. 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 Sudah semangat belum? Sudah, Bu. Oke, baiklah anak-anak. Kita akan masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang buka halaman 15. Ayo buka halaman 15. Nah, perhatikan di situ ada materi mengenai ketentuan sholat duha. Yang pertama itu ada pengertian sholat duha. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Oke. Yang pertama pengertian sholat duha, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Oke, silahkan Ani. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta
sejak terbitnya kira-kira pukul 7 pagi hingga sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Sholat duha dikerjakan setiap 2 rakaat 1 salam. Sholat duha lebih baik dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Oke. Jadi sholat duha itu adalah sholat yang dilakukan Seorang muslim ketika waktu duha. Kapan waktu duha? ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya hingga sebelum waktu zuhur. Jadi sholat duha itu ketika matahari naik sekitar 7 hasta. Nah, sekitar 7 hasta itu jam berapa? Mulai dari jam 7 hingga sebelum masuk waktu zuhur. Nah, sholat duha itu ada berapa rakaat? Maksimalnya ada 12 rakaat. Sholat duha itu minimal 2 rakaat sampai 12 rakaat dan sebaiknya dilakukan secara munfarid. Apa itu munfarid? Sendirian. Oke, lanjut. Perhatikan di bawahnya lagi ada hukum sholat duha. Siapa yang mau baca? Saya buat Oke, silakan urai. hukum sholat duha. Sholat duha hukumnya sunnah muakkad dua. Lanjut. Lanjut yang dua. Nah, sunnah artinya jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun jika kita tinggalkan tidak berdosa. Sedangkan muakkad artinya sangat dianjurkan. Jadi sunnah muakkad artinya adalah perbuatan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan buat. Oke, bagus urai. Nah, jadi hukum sholat duha itu adalah sunnah muakkad. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah segala perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala. Jika ditinggalkan Tidak berdosa. Lalu muakkad itu apa? Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Jadi sunnah muakkad itu adalah Perbuatan yang sangat dianjurkan. perbuatan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, ada dalilnya nih yang bilang kalau sholat duha itu adalah hukumnya sunnah muakkad. Siapa yang mau baca artinya? Saya Bu. Oke, silakan ini. Artinya, di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amal ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Oke, bagus. Lanjut bawahnya lagi. Dan hadis tersebut dikatakan bahwa sholat duha 2 rakaat mampu mencukupi sedekah bagi seluruh persendian manusia yang jumlah keseluruhannya ada 360. Hal ini membuktikan bahwa sholat duha adalah sholat yang sangat mulia meskipun hanya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Oke, jadi dalam hadis tersebut dikatakan bahwa 2 rakaat sholat duha itu mampu memenuhi sedekah seluruh persendian tubuh manusia yang dimana jumlah persendian itu sebanyak 360. Nah, di situ kita bisa lihat betapa mulianya melaksanakan sholat duha walaupun hanya 2 rakaat. Pintar-pintar semua ya anak ibu hari ini. Alhamdulillah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, bagus. Kita lanjut ya ke tata cara sholat duha. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Oke, silahkan Susan. Tata cara sholat duha sama seperti tata cara sholat fardu pada umumnya. Sholat duha dapat dilaksanakan sebanyak 2-12 rakaat dengan setiap 2 rakaat 1 malam. Satu salah. Salah Bu saya. Oke.
Jadi tata cara sholat duha itu sama dengan tata cara sholat fardu pada umumnya. Nah, sholat duha itu seperti yang udah Ibu jelaskan tadi dapat dilakukan sebanyak 2 rakaat sampai 12 rakaat. Oke, lanjut Susan. Dengan demikian, tata cara sholat duha antara lain, yang pertama niat. Niat boleh dibaca dalam hati, namun menurut para ulama disunahkan melafalkan niat sholat. Oke, cukup. Nah, yang pertama itu tata cara sholatnya adalah membaca niat. Niat itu disunahkan untuk dilafalkan atau dilisankan. Nah, di sini sudah tahu tidak lafal atau niat sholat duha? Sudah tahu? Belum ya. Nah, di bawah ini tuh ada niat mengenai sholat duha. Ibu baca terlebih dahulu ya, kalian dengar ya. Ya, Bu. Niatnya usolli sunnatul duha rakaataini lillahi ta'ala. Sekarang kita baca sama-sama ya. Ya, Bu. Usolli sunnatul duha rakaataini lillahi ta'ala. Ulangi lagi. Usolli sunnatul duha rakaataini lillahi ta'ala. Sekali lagi kalian baca sendiri. 1, 2, 3. Usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Oke, bagus. Nah, siapa yang mau baca artinya? Saya, Bu. Oke, Susan. Artinya, aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Oke, bagus Susan. Lanjut ke yang kedua. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilaksanakan dengan membaca Allahu Akbar bersamaan dengan niat sholat di dalam hati. Oke, takbiratul ihram itu gimana bunyinya? Allahu Akbar. Nah, ketika takbiratul ihram, kalian baca lagi tuh niat sholat duha di dalam hati. Sebelumnya kalian lisankan, tapi ketika kalian melakukan takbiratul ihram, kalian baca lagi di dalam hati. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, kita lanjut. Lanjut, siapa yang mau baca? Saya lagi, Bu. Oke, boleh. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Adapun surah pendek yang disunahkan ketika sholat duha adalah surah Asy-Syam pada rakaat pertama dan surah Ad-Duha pada rakaat kedua. Oke, cukup Susan. Nah, anak-anak setelah melakukan takbiratul ihram, selanjutnya adalah membaca Al-Fatihah dan surah pendek. Nah, di dalam sholat duha itu ada 2 surah yang disunahkan untuk membacanya. Apa saja? Surah Asy-Syam dan surah Ad-Duha. Surah Asy-Syam pada rakaat pertama. Surah Ad-Duha pada rakaat kedua. Oke. Nah, hal ini itu berdasarkan pada hadis dari Nabi yang artinya sholatlah 2 rakaat duha dengan membaca 2 surat duha, yaitu surat Wasyamsi Wadduhaha dan surat Ad-Duha. Oke, lanjut ya anak-anak. Selanjutnya apa? Setelah membaca Al-Fatihah dan surah-surah pendek, Ruku dengan tumakninah, Bu. ruku dan tumakninah. Di sini tahu bacaan ruku gimana? Tahu tidak bacaan ruku? Tahu. Nah, gimana bacaannya Andini? Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Andini. Nah, ruku itu biasanya bacanya dibaca
Gimana? Ayo. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Oke, betul. Tepuk tangan lagi untuk Andini. Yeay. I'tidal itu dibaca berapa kali? Sekali, Bu. Satu kali saja. Setelah i'tidal apa? Sujud pertama. Sujud pertama. Sujud itu gimana bacaan sujud? Ada yang tahu? Saya, Bu. Nah, boleh uran. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, dibaca berapa kali? 3 kali. 3 kali. Masya Allah, pintar-pintar semua anak ibu hari ini. Alhamdulillah. Oke, setelah sujud pertama, bangun lagi. Apa? Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Gimana bunyinya? Bacaannya? Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani. Oke, betul. Nah, duduk di antara dua sujud itu dibaca berapa kali bacaannya? Sekali saja, Bu. Sekali saja. Bagus. Setelah duduk di antara dua sujud, apa lagi? Sujud kedua, Bu. Sujud Kedua. Bacaannya masih sama ya dengan sujud pertama tadi. Iya, Bu. Dibaca sebanyak 3 kali. 3 kali. Setelah sujud kedua, kita bangun lagi untuk rakaat kedua, dan setelah sujud kedua pada rakaat kedua kita duduk Tasyahud akhir. tasyahud akhir dan Membaca tasyahud akhir. Gimana tuh bacaan tasyahud akhir? Ada yang sudah hafal? Belum, Bu. Belum, Bu. Ada yang sudah hafalan ini? Hafal tidak? Hafal, Bu. Ayo coba. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatu billah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Oke, betul. Sampai mana tasyahud awal itu? Sampai asyhadu an La ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, setelah duduk tasyahud akhir apa lagi tuh? Membaca sholawat atas Rasulullah SAW. Membaca sholawat atas Rasulullah SAW. Ada yang tahu bacaannya gimana? Ayo. Ayo, Bu. Gimana? Ayo, agak keras. Andini, Bu. Oke, coba. Susan, bisa tidak? Saya belum hafal, Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Andini. Setelah kita membaca sholawat atas Rasulullah SAW, apalagi selanjutnya? Salam. Nah, salam itu berapa kali? Dua kali. 2 kali. Nah, apakah 2 kali salam ini wajib semua? Wajib, Bu. Tidak. 1 salam ke kanan saja yang wajib. Ke kirinya adalah sunnah. Setelah salam, tertib. Nah, tertib itu artinya mengerjakan tata cara sholat itu secara berurutan. Tidak setelah ruku langsung tasyahud akhir, atau setelah membaca Al-Fatihah langsung sujud. Itu salah. Jadi kita harus mengerjakannya sesuai dengan urutan. Oke, bagus. Setelah tertib itu berdoa. Nah, setelah sholat itu harus berdoa. Siapa yang di sini setelah selesai sholat langsung kabur? Saya, Bu. Susan. Saya, Bu. Setelah sholat langsung kabur, tidak boleh seperti itu ya. Setelah sholat itu harus berdoa dulu, minta kepada Allah untuk ditenangkan hatinya, dimudahkan dalam belajar, menuntut ilmu dan lainnya. Nah, ada yang tahu doa setelah sholat duha? Belum hafal, Bu. Oke, kalau belum hafal kita baca sama-sama
ya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu baca dulu, setelah itu kalian ikuti ya. Baik, Bu. Allahumma Allahumma innad duha inna duha aduha aduha uka uka wal baha wal baha abaha uka abaha uka wal jamala wal jamala jamaluka jamaluka wal quwata wal quwata quwatuka watuka wal qudrata wal qudrata qudratuka qudratuka wal ismata wal ismata ismatuka ismatuka Allahumma Allahumma in kana rizki in kana rizki fis samai fis samai fa'anjilhu fa'anjilhu wa in kana wa in kana fil ardi fil ardi fa'akhrijhu fa'akhrijhu wa in kana wa in kana mu'siran mu'siran fayassirhu fayassirhu wa in kana wa in kana haraman haraman fatahhirhu fatahhirhu wa in kana wa in kana ba'idan ba'idan faqarribhu faqarribhu bihaqqi duha bihaqqi duha ika ika haika wa bahaika wa jamalika wa jamalika wa quwatika wa quwatika wa qudratika wa qudratika tini ma ataita ibadaka solihin amin. Siapa yang mau baca artinya? Saya, Bu. Silahkan Andini. Artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah dengan kebenaran duhamu, kekuasaanmu, wahai Tuhanku, datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin. Oke, baiklah anak-anak, itulah tata cara mengerjakan sholat duha. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, boleh urai. Kalau sesudah membaca surah Al-Fatihah, boleh nggak Bu kita membaca surah pendek selain yang ditentukan? Oh, tentu boleh. Jadi kita sholat itu membaca surah pendeknya itu sesuai dengan yang kita hafal. Boleh sekali ya. Baik, Bu. Yang tidak boleh itu tidak Tidak sholat itu salah. Nah, setelah sholat tadi apa? Berdoa. Jangan langsung kabur ya. Ya, Bu. Ini bukan hanya untuk Susan, tapi untuk semua. Susan sering kayak gitu, Bu. Iya, jangan diulangi lagi ya Susan. Iya, Susan. Oke, bagus. Alhamdulillah.
rumah di surga. Nah, bagi orang yang rajin sholat duha, maka akan dibangunkan sebuah rumah di surga oleh Allah. Hal tersebut berdasarkan dari hadis Nabi. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca artinya? Saya, Bu. Oke, silahkan ini. Bentar ya, Bu. Artinya, siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Oke. Jadi dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, yang artinya siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur sebanyak 4 rakaat, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Siapa yang mau dibangunkan rumah di surga? Saya, Bu. Siapa yang mau? Ayo, angkat tangan yang tinggi. Oke, Masya Allah. Jangan lupa melaksanakan sholat duha ya anak-anak. Ya, Bu, insya Allah. Meskipun 2 rakaat, 2 rakaat saja sudah sangat mulia, ya. Apalagi bisa 4 rakaat. Oke, lanjut. Yang kedua apa? Mendapatkan Ampunan dosa. ampunan dosa dari Allah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah. Siapa yang mau baca artinya? Saya, Bu. Oke, silahkan urai. Artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat duha secara terus-menerus, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak bumi di lautan, Bu. Oke, nah barang siapa yang melaksanakan sholat duha secara terus-menerus, itu artinya setiap hari, maka akan diampuni dosanya sebanyak Bumi di lautan. Nah, di sini ada yang tahu berapa luas lautan itu? Tidak tahu, Bu. Nah, tidak terbayangkan ya berapa banyak dosa yang akan diampuni oleh Allah. Masya Allah. Oke, jangan lupa sholat Sholat duha. duha. Siapa yang mau diampuni dosanya di sini? Saya, Bu. Nah, Susan mau Susan. tidak? Mau, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut kalau gitu. Yang terakhir apa? Tidak dianggap sebagai orang lalai. Tidak dianggap sebagai orang yang lalai. Nah, orang yang selalu melaksanakan sholat duha dianggap sebagai orang yang selalu atau terus mengingat Allah dan bukan orang yang lalai. Nah, anak-anak, hal ini berdasarkan dari hadis Rasulullah yang artinya, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Oke, silahkan. Artinya, orang yang mengerjakan sholat duha tidak termasuk orang yang lalai. Oke, jadi orang yang mengerjakan sholat duha tidak termasuk orang yang lalai. Siapa yang mau jadi orang lalai? Enggak mau, Bu. Enggak mau. Susah, Bu. Nggak boleh menunjuk orang lain ya anak-anak. Saya, Bu. Siapa yang mau jadi orang yang terus mengingat Allah? Andini, Bu. Oke, semuanya mau ya. Ya, Bu. Sampai di sini paham? Insya Allah paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke anak-anak, sudah bisa semua membacanya? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Sesuai yang Ibu katakan tadi, setelah kita membaca bersama-sama, satu-satu maju ke depan ya. Iya, baik, Bu. Nih, kita mulai dari sebelah mana dulu nih? Siapa yang mau maju duluan? Tenangku, Bu. Saya, Bu. Oke, dari Susan. Oke, boleh maju Maju, Susan. Susan. Ayo, maju kamu. Iya. Bismillah dulu dong. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innad duha aduha uka wal baha abaha uka wal jamala
jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata solihin. Amin. Amin. Oke, Bu. Ya Bu. Oke, terima kasih Susan. Tepuk tangan untuk Susan. Oke, lanjut. Andini. Ya Bu. Langsung ke Bu. Ya, bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha adha ukawabaha abaha. Oke, boleh duduk Andini. Terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Andini. Oke, lanjut. Uran. Ayo Uran maju. Mana Bu? Di sini ke Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha adhauka wal baha abahauka wal jamalaka jamaluka wal quwwata Amin. Oke, boleh duduk Urai. Tepuk tangan untuk Urai. Oke, sudah lancar semuanya ya baca doanya. Sudah lancar semua? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sampai di sini paham? Insya Allah paham Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Oke anak-anak, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan buat kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita udah belajar apa aja? Pengertian Sholat duha, sholat duha, hukum sholat duha, tata cara sholat duha, dan keutamaan sholat keutamaan duha. sholat duha. Jadi sholat duha itu apa? Sholat sunnah yang dilakukan Ketika waktu duha. Kapan waktu duha itu? Ketika matahari mulai narik sampai sebelum zuhur Bu. Ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya hingga sebelum waktu zuhur. Salat duha itu dilaksanakan berapa rakaat? 12 rakaat sampai 2 rakaat sampai 12 rakaat. rakaat. Nah, salat duha itu sebaiknya dikerjakan secara Munfarid Bu. munfarid. Apa itu munfarid? Sendirian. Nah, lanjut ke hukum sholat duha. Hukum sholat duha itu apa? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Sunnah itu apa? Jika dikerjakan akan mendapat pahala. Kalau tidak berdosa Bu. Oke, jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan Tidak berdosa. Lalu muakkad itu Perbuatan yang sangat dianjurkan Perbuatan. untuk dikerjakan. muakkad itu artinya sangat dianjurkan. Jadi sunnah muakkad itu adalah Perbuatan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan Bu. Oke, betul. Pintar-pintar anak ibu hari ini. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Lanjut ya. Selanjutnya ada tata cara sholat duha. Yang pertama, Niat. Yang kedua takbiratul ihram. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Oke, lanjut lagi. Ruku dengan tumanina. Ruku. Tidak. Tidak. Sujud. Duduk di antara dua sujud. Sujud kedua.
Duduk tasyahud akhir, membaca sholawat atas Rasulullah. Duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca Sholawat atas Rasulullah. lanjut Salam, salam, taklid dan berdoa. berdoa. Oke, tertib itu apa? Berurutan dari awal hingga akhir, Bu. Mengerjakannya berurutan Berurutan. dari awal hingga akhir. Lanjut ke keutamaan sholat duha. Yang pertama ada Dibangunkan sebuah rumah di surga. bangunkan rumah di surga. Kedua, Mendapatkan ampunan dosa. yang ketiga, Tidak dianggap sebagai orang lalai. alhamdulillah. Paham semuanya? Paham, Bu? Oke. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, anak-anak semuanya, Ibu akan membagikan soal. Tolong dikerjakan ya. Baik, Bu. Oke, ini susah. Ini berat. Jangan lupa tulis nama, kelas, mata pelajaran, hari dan tanggalnya ya. Baik, Bu. Kan, Bu. Beli dulu lah, susah. Boleh pakai pen. Susah lain kali Pak bawa pennya. Baik, Bu. Oke. Langsung ke, Bu. Ya langsung diisi ya. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Insya Allah, Kak, Bu. Oke. Dimulai dari sekarang. Jangan ada yang mencontek ya. Bu, ntar. Ada yang sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan. Yang sudah boleh dikumpulkan ya. Udah semua kan? Sudah, Bu. Oke. Ini udah Ibu koreksi ya, Ibu bagikan lagi. Susan. Kasih, Bu. Ini. Kasih, Bu. Ulan Adriana. Oke anak-anak, boleh disimpan buku-bukunya. Ya, Bu. Boleh disimpan ya. Ya Bu, masukkan ke dalam tas. Kita pulang, Kak, Bu. Ya. Alhamdulillah. Boleh dibereskan ya anak-anak mejanya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ya, alhamdulillah. Udah dimasukkan ke dalam tas semua? Sudah. Oke, anak-anak, Ibu minta kepada kalian jangan lupa belajar lagi di rumah. Buka lagi materi yang udah kita pelajari hari ini. Baca lagi materi yang akan datang. Harus belajarnya harus tetap semangat. Nah, anak-anak, ada pepatah Arab tuh yang mengatakan utlubul ilmi minallahdi ilallah lahdi. Pernah dengar? Pernah, Bu. Artinya itu adalah tuntutlah ilmu sejak dari buaya hingga ke liang lahat. Jadi harus semangat. Oke anak-anak, karena waktu sudah menunjukkan jam pulang, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sebelum pulang kita baca doa dulu ya. Baik, Bu. Berdoa mulai.